Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sabahul khair. Sabah. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sami sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas limpahan karunia, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat. Dan alhamdulillah pagi ini kita juga dapat tambahan karunia juga, yaitu berupa apa? Hujan ya. Hujan itu nikmat atau membuat sulit? Nikmat ya, nikmat dari Allah. Makanya di antara yang diajarkan oleh Nabi atau doa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih Pak kursinya? Masih ya? Satu pojok. Alhamdulillah. Pak Muntorik masih ada satu lagi insyaallah. Alhamdulillah. Di absen ya? Oh, dia belum di absen. Ya. Oke, sedikit ya tadi berkaitan dengan nikmat hujan ya, yang dicontohkan oleh Nabi adalah kita berdoa gitu ya. Apa doanya Bu, Pak? Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban. Shayyiban. Allahumma shayyiban ya. Doa ketika turun hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma artinya apa? Ya Allah, kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah shayyiban. Shayyiban itu hujan ya. Hujan, nafi'an itu yang mendatangkan manfaat, atau ya ketika turun hujan kemudian kita mendapatkan manfaatnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika turun hujan. Kita absen terlebih dahulu. Pak Agus Santoso hadir. Bu Ambar Hadiati hadirah. Bu Andi Endang hadirah. Bu Bekti Rianti izin. Bu Devi, Bu Dwi Yuliarti ini juga izin ya. Bu Eri Yuliani Putri hadirah. Alhamdulillah. Bu Erni Maija hadirah. Bu Eti Puji hadirah. Bu Etika belum. Bu Handayani hadirah. Pak Harsono hadir. Bu Heni Yuniarti hadirah. Alhamdulillah. Bu Hikmastuti hadirah. Bu Lis Ismiati belum. Pak Muntorik belum. Bu Musinem hadirah. Pak Muslih hadir. Pak Pujiarto hadir. Bu Purbaningsih belum. Bu Rasmini, mana Bu Rasmini?
Belum. Bu Retni Astuti hadirah. Bu Rohani hadir. Bu Rosidah hadir. Bu Salbiah hadir. Bu Siti Khotijah hadir. Bu Siti Nuryati hadir. Bu Siti Rahayu hadir. Bu Siti Sarifah hadir. Bu Siti Sugianti. Bu Siti Suriah. Mana Bu Siti Suriah? Belum. Pak Sugi Hartoyo hadir. Pak Suharjo hadir. Bu Sukarni. Mana Bu Sukarni? Belum. Bu Sumarsi hadirah. Pak Suparman. Pak Supriyo. Bu Surati hadir. Pak Wargono hadir. Bu Wasmiati hadirah. Bu Wigati Ningsih hadirah. Pak Aris Tomo hadir. Bu Yeti hadirah. Alhamdulillah. Bu Subekti Laraning Tias hadirah. Bu Siti Nurohayatun. Mana Bu Siti Nurohayatun? Masya Allah. Alhamdulillah. Yuk kocok sih. Yang baru datang Bu Sinten non sewu? Bu Sukarni nggih. Sama Bu. Oh, non sewu Bu Sinten? Bu Eni. Neni. Neni siapa panjangnya? Neni Yudi. Bu Etika nggih. Alhamdulillah. Bu Siti Sugiyarti hadir. Sri ya? Oh. Nun sewu Bu ya. Ya, Bu Sri Sugiyarti. Bu Neni, alhamdulillah. Ada yang belum dipanggil? Yang belum dipanggil siapa? Oh, Pak Montanis. Bulis belum ya? Bulis, Bu Purbaningsi, Bu Rasmini, Bu Siti Suriah, Bu Siti Nurohayatun. Ya. Ahlan wa sahlan. Ya. Ya, ahlan wa sahlan. Selamat bergabung Bu Neni ya. Ada lagi satu lagi Bu? Masih di? Oh masih di sana. Bu siapa satunya lagi non sewu? Yulianti. Semakin banyak, alhamdulillah. Tapi cukup ya, insya Allah masih ada yang kosong ya. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk kembali talabul ilm ya, menuntut ilmu syar'i. Terlebih khusus adalah berkaitan dengan at-tauhid atau akidah. Kita masih membahas atau melanjutkan kembali bahasan kita, masih bab yang kedua ya. Betul ya Bapak Ibu? Masih membahas kaitan dengan keistimewaan tauhid ya.
dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Jadi kita masih membahas tentang keutamaan atau keistimewaan dari akidah tauhid itu sendiri, ya. Dan termasuk dari keutamaan tauhid itu adalah nanti bisa menghapus dosa-dosa. Mungkin yang Ibu baru bergabung sudah ada bukunya, Bu? Belum ya? Nanti kita usahakan gitu ya bukunya, insyaallah. Saya juga nggak bawa satunya ya. Ya. Kita masih membahas dalil ya. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis ya, yaitu dari Al-Qur'an ya. Dalil dari Al-Qur'an yaitu surat Al-An'am ayat 82. Dan kemarin kita sebutkan ya, berkaitan dengan dalil ini macam-macam yang disebut dengan kezaliman atau az-zulm. Gitu ya. Kezaliman itu ada tiga ya. Yang pertama adalah kezaliman yang paling besar ya. Karena makna zalim itu kemarin maknanya adalah secara bahasa itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu secara bahasa, secara ya di dalam pengertian bahasa Arab itu adalah az-zulm itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawannya adalah bersikap al-adl atau bersikap adil. Karena ketika kita ingin mengetahui makna sesuatu itu biasanya adalah juga mengetahui lawan katanya gitu ya. Lawan kata dari kata tersebut yaitu akan menjadi jelas maknanya. Maka zulm itu juga lawan katanya adalah al-adl. Maka kemarin kita sebutkan ya di pertemuan yang lalu bahwasanya jenis yang pertama adalah kezaliman yang paling besar adalah manakala seorang itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kenapa kok syirik itu juga termasuk dari kezaliman, bagian dari kezaliman? Karena ketika seorang berbuat syirik ya, dia beribadah kepada selain Allah. Padahal selain Allah itu tidak berhak untuk disembah atau diibadah. Itulah letak kezalimannya. Ya. Tidak menciptakan, tidak mengatur alam semesta, tidak memberi manfaat, tidak menolak bahaya, kok malahan disembah. Ini kan bentuk dari kezaliman. Karena yang berhak ya disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari ayat ya surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ya. Mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka itu dengan kezaliman. Makna zalim di sini adalah kesyirikan. Jelas niki nggih Bapak Ibu? Kemudian kezaliman juga ada yang lain, yaitu kezaliman terhadap diri sendiri ya. Berbuat zalim kepada diri sendiri. Kemarin kita contohkan adalah umpamanya berbuat ghulu atau berlebihan gitu ya. Beribadah ya, menuruti hawa nafsu ya, tidak dengan panduan dari syariat, contoh dari Nabi, sehingga kemudian ingin menambah-nambah gitu ya, menambah-nambah syariat. Ini bentuk dari sikap berlebih-lebihan. Kemarin kita contohkan pokoknya ada orang pengen puasa terus gitu nggih, terus menerus enggak buka. Ini kan kezaliman terhadap diri sendiri. Ini namanya tubuh ya butuh namanya makan, minum kan gitu ya. Istirahat ya. Maka dilarang ya bersikap berlebih-lebihan dan itu termasuk dari bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Atau kemarin juga ada jenis yang ketiga dari kezaliman adalah apa? Kepada orang lain ya, menyakiti orang lain baik dengan lisan, ucapan atau juga dengan
dengan perbuatan, ya. Ini juga bentuk dari kezaliman, ya. Dan semuanya itu adalah dilarang di dalam syariat, di dalam agama kita, ya. Ya jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang bangkrut gitu ya. Orang yang bangkrut dalam artian ketika di dunia dia sudah banyak beribadah, beramal soleh, tetapi ternyata amal solehnya itu malahan dibagi-bagi gitu ya kepada orang-orang yang sudah dizolimi ketika di dunia. Maka kesempatan kalau kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dulu pernah berbuat buruk gitu ya kepada orang lain dengan ucapan atau dengan perbuatan, maka ya kita bagaimana bertobat kepada Allah, sekaligus kita juga meminta kerelaan atau keriduan dari orang yang dulu pernah kita zalimi atau sakiti. Meminta maaf ya. Dan tidak perlu nunggu nanti kalau pas lebaran. Suwe nanti. Belum tentu kita sampai umurnya sampai lebaran lagi kan gitu ya. Ada kesempatan ya. Kita ziarahi, kita kunjungi, kita minta keridhaan dari orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti. Kemudian ini masih sedikit ya, kita melanjutkan dalil tersebut. Bagaimana orang yang beriman murni gitu ya, mengikhlaskan, memurnikan keimanan kepada Allah tanpa dicampuri dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan balasan. Maka dia akan mendapatkan balasan manfaat dari keimanan tersebut. Kalau di dalam ayat ini disebutkan balasannya itu adalah berupa ada dua. Di dalam ayat ini itu balasannya ada dua. Yang pertama adalah apa? Rasa aman. Diberi rasa aman, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan judulnya saja apa? Keistimewaan dari tauhid. Jadi orang yang memurnikan tauhid ya, tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan mendapatkan balasan gitu ya, atau akan mendapatkan manfaat dari keimanan tersebut adalah berupa rasa aman dan juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa aman ini apakah rasa aman, jadi disebutkan oleh para ulama rasa aman itu ada dua di sini ya. Ada yang disebut dengan, ini kalau di dalam keterangannya adalah yang disebut dengan amnul mutlak ya. Jadi ada yang disebut dengan amnul mutlak ya. Saya tulis saja. Keamanan ya, amnul mutlak. Jadi rasa aman itu ada dua. Yang pertama adalah disebutnya adalah, ini saya tulis bahasa Indonesianya saja ya. Amnul mutlak ya. Mutlak. Al-amnu ini artinya rasa aman ya. Rasa aman. Amnul mutlak itu artinya adalah keamanan yang atau rasa aman yang sempurna, alias apa? Oh nggih, monggo. Rasa aman yang sempurna. Oh, monggo, Masya Allah. Monggo Ibu. Jadi ini keterangan gitu ya, keterangan makna dari rasa aman itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini ada dua. Jadi ada yang sifat aman yang mutlak, alias rasa aman yang sifatnya adalah sempurna, atau yang kedua adalah dibalik, mutlakul aman.
Mut mutlaqul amni. Kalau yang pertama apa? Amnul mutlak. Kalau yang kedua mutlaqul amni alias ini kan sempurna. Berarti ini rasa aman yang tidak sempurna. Nah, ini nanti kita jelaskan ya. Yang tidak sempurna. Ada jaminan keamanan dari Allah yang sifatnya sempurna, ada yang tidak sempurna. Maksudnya apa? Kira-kira maksudnya apa? Jadi ketika orang itu, tadi kan orang yang beriman kepada Allah tidak berbuat syirik, dia akan mendapatkan jaminan keamanan. Dan dikatakan keamanan itu ada dua, ya. Keamanan yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Maksudnya ada atau bagi siapa keamanan yang jenis yang sempurna ini, ya, nikmat keamanan yang sempurna, maka dijelaskan di sini adalah ketika orang itu beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna yang tidak dibarengi dengan kemaksiatan. Jadi balasan orang yang keimanannya sempurna dan tidak dibarengi dengan kemaksiatan, maka balasannya juga sempurna, rasa aman yang sempurna. Ya. Alias nanti di akhirat itu orang itu tidak akan merasakan yang namanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanannya sempurna, ya, tidak dibarengi dengan kemaksiatan, ya. Kalau kemaksiatan di sini nanti kalau diperinci adalah kemaksiatan yang besar, ya. Karena orang yang nanti di dalam ayat juga dijelaskan, orang yang menjauhi dosa-dosa besar itu nanti akan menghapus dari dosa-dosa yang kecil. Di dalam ayatnya nanti disebutkan, nanti bisa dilihat, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kalian menjauhi al-kabair, kabair itu artinya dosa-dosa besar. Ya. Nah, nanti pertanyaan dosa-dosa besar itu seperti apa? Ya. Nanti para ulama memang menyebutkan ada ciri-ciri dari dosa besar. Di antaranya adalah dosa besar itu biasanya ciri-cirinya kalau di dalam Al-Quran disebutkan atau di dalam hadis itu adalah sesuatu yang pelakunya itu dilaknat oleh Allah. Jadi nanti kalau ada dosa gitu ya, larangan oleh Nabi, kemudian Nabi menyebutkan pelakunya itu akan dilaknat oleh Allah, itu ciri dari dosa itu adalah dosa besar. Atau juga karena memang ada beberapa ciri gitu ya. Di antaranya lagi adalah orang pelakunya nanti akan dihilangkan darinya sifat keimanan. Termasuk dosa besar, ciri dosa besar adalah pelakunya itu akan dihilangkan alias keimanannya itu akan hilang. Itu juga termasuk dosa besar. Contoh umpamanya ya, di dalam hadis nanti disebutkan bagi pelaku dosa zina, ya, Nabi sampai mengatakan la yu'min, ya, tidak beriman orang yang la yu'minu ahadukum, ya, tidak beriman orang di antara kalian ketika dia melakukan perbuatan zina. Jadi sampai bukan berarti maksudnya kemudian dosa zina itu kemudian menjadikan orang kafir, bukan. Tapi ini bagaimana menggambarkan kalau orang berbuat zina itu seakan-akan nggak ada keimanan gitu ya. Karena dia tidak takut gitu ya ketika melakukan dosa tersebut. Ya. Ini yang menjadi ciri gitu ya, ciri dosa besar. Termasuk juga orang mencuri, ya. La yasrik, ya, sarik hina yasrik wa huwa mu'min, kata Nabi. Tidaklah orang yang mencuri ketika mencuri itu dia beriman, ya. Tapi bukan maknanya adalah kemudian keluar dari Islam, bukan. Tetapi ini untuk menunjukkan bagaimana dosa ini adalah dosa yang besar.
Ya. Jadi ketika orang itu mampu menjauhi dosa-dosa besar, maka insya Allah dosa-dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan juga itu nanti akan menghapus dosa-dosa. Ya, yang dimaknai adalah dosa-dosa kecil. Termasuk juga adalah umpamanya orang ketika melakukan puasa itu ya, ada puasa yang bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa nopo? Puasa Arafah, ya. Itu kan bisa menghapus dosa 2 tahun gitu ya. Dosa 2 tahun alias setahun yang sebelumnya dan tahun yang akan datang. Ada juga puasa yang menghapus 1 tahun. Puasa yang kemarin ini di Muharram, ya. Puasa Muharram pada tanggal 10 Muharram itu akan menghapus dosa yang setahun yang akan datang. Maka para ulama menyebutkan maknanya adalah dosa-dosa yang terhapus itu adalah dosa-dosa kecil. Jadi memang dosa-dosa ketika orang mampu menjauhi dosa-dosa besar, insya Allah itu akan kemudian nanti bisa menghapus dosa-dosa kecil. Nah, kembali lagi kepada makna al-amnu tadi, nikmat aman ya nanti di akhirat. Ketika orang kemudian memurnikan ibadah kepada Allah, tidak dibarengi dengan kesyirikan, ya. Kemudian dia tidak melakukan dosa-dosa besar, maka dia akan mendapatkan rasa aman yang sifatnya mutlak alias keamanan yang sempurna. Namun bedanya kalau kemudian keimanan ya yang dimiliki oleh seorang hamba tetapi juga tetap dibarengi dengan kemaksiatan alias dulu di dunia dia pernah berbuat dosa besar ya. Maka balasannya pun ya tidak seperti yang kemudian meninggalkan dosa-dosa besar alias rasa aman yang tidak sempurna. Ada kemungkinan orang itu kemudian dibalasi alias diazab akibat perbuatan dosa besar yang dulu pernah dilakukan. Ya. Walaupun bisa jadi juga orang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, apalagi nanti dibarengi dengan tobat, itulah yang kemudian menjadikan orang itu mendapatkan ampunan dari Allah alias tidak diazab. Ya. Makanya ini termasuk keyakinan yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pelaku dosa besar itu nanti di akhirat istilahnya adalah tahta masyiah. Itu nanti kembali kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang itu diampuni oleh Allah, bisa jadi juga orang itu akan dibalasi alias diazab gitu ya. Namun nanti tetap kembalinya orang-orang yang beriman walaupun diazab nanti tetap kembalinya adalah ke surga karena ada keimanan di dalam diri seorang hamba tersebut. Ya. Bisa difahami Bapak Ibu-ibu makna amnul mutlak dan mutlakul amn. Amnul mutlak itu adalah keamanan yang sempurna alias orang itu tidak diazab oleh Allah ya. Karena dia memurnikan ibadah, tidak berbuat syirik dan menjauhi dosa-dosa besar, maka keamanannya sempurna. Namun juga ada yang jenis yang kedua adalah mutlakul amn, artinya adalah rasa aman tapi dia tidak sempurna. Alias dia akan masuk surga nantinya. Tetapi karena dosa-dosa yang telah dia lakukan di dunia, ya bisa jadi Allah akan mengazab ya, orang tersebut dibersihkan dulu, ya, dibalasi atas dosa-dosa besar yang telah dilakukan. Makanya penting ya ketika orang mungkin sudah terlanjur berbuat dosa besar, ya bertobat karena dosa besar itu membutuhkan taubat. Bisa beda dengan dosa kecil, ya. Dosa kecil itu dengan kita berbuat amal soleh itu akan
menghapus dosa-dosa. Dosa kecil. Tapi kalau dosa besar itu membutuhkan yang namanya tobat. Nanti di dalam tobat ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya tobat, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Menyesali, tidak mengulangi, ya. Bertekad untuk tidak mengulangi, ya. Bukan melakukan terus masih pingin, ya, punya keinginan untuk melakukan ini, bukan tobat. Nah, nanti juga kalau yang dilakukan itu berkaitan dengan kezaliman kepada orang lain, maka harus ada tambahannya, ya, yaitu meminta kerelaan, keridhaan dari orang yang sudah dizalimi. Nah, itu taubatan nasuhan, itu yang disebutkan oleh para ulama, ya. Itulah yang akan kemudian nanti bisa menghapus dosa besar, yaitu dengan taubat nasuhan, ya. Karena Nabi juga mengatakan, at-taibu, ya, orang yang bertobat itu, at-taibu, ya, kanahu la dzanbalahu, atau seperti orang yang tidak punya dosa, alias dia akan dihapus dosanya, ya. Jadi orang yang bertobat itu mampu untuk menghapus dosa. Ya selama kapan, sampai kapan batas orang itu bertobat? Ya sampai sebelum dia meninggal, sebelum sampai apa? Ruh itu di kerongkongan, ya. Atau nanti sebelum matahari terbit dari barat itu sudah tidak diterima lagi, ya. Taubat seorang hamba. Jadi selama masih hidup gitu, ya, masih bisa sadar, masih bernafas, maka ketika seorang kemudian bertobat meminta ampun kepada Allah, insya Allah Allah membukakan pintu taubat, ya. Ini maha murahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ya di antara bukti yang lain, Allah itu maha murah, Allah itu tidak langsung gitu, ya, ketika orang berbuat dosa langsung dihukum oleh Allah. Kalau itu yang dilakukan oleh Allah, orang setiap berbuat dosa langsung dihukumi oleh Allah, nggak ada orang lagi di dunia ini, ya. Semuanya langsung binasa semua karena Allah langsung menghukum, kan gitu, nggih. Tapi bukti Allah itu sayang kepada kita, maka Allah memberikan apa? Penundaan, kesempatan untuk kita untuk bertobat. Nah, ini yang kadang-kadang atau sering dari kita, ya, itu terlena gitu, ya. Terlena atau tertipu dengan adanya penundaan tadi. Oh, bukti nih gitu, ya. Saya berbuat dosa masih kuat-kuat saja, masih sehat saja. Itu sebenarnya Allah memberikan kesempatan untuk kita untuk apa? Bertobat, bukan malahan untuk terus bermaksiat, ya. Karena banyak kita sering terlena dengan penundaan itu, ya. Padahal itu adalah kesempatan. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat kalau kita terlanjur berbuat maksiat. Karena ya namanya kita manusia, siapa saja gitu, ya, mau yang berilmu, mau yang tidak berilmu, mau ustadz atau bukan ustadz, ya pasti berbuat dosa dan maksiat gitu, ya. Maka sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah bertobat, ya. Khairut khotta'ina tawwabun, ya. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa, kesalahan adalah kemudian mereka bertobat. Maka kita ingin tinggal milih mau yang mana ini. Mau yang amnul mutlak, rasa aman yang sempurna, atau mutlakul aman, atau rasa aman yang tidak sempurna. Ya tentunya kita ingin nanti di akhirat mendapatkan rasa aman yang sempurna. Jangan sampai gimana? Berbuat maksiat, makanya bertobat. Itulah yang harapannya kita kemudian mendapatkan ampunan nanti di akhirat, alias tidak dibalas.
Betul Ibu, kita semuanya nggak terlepas dari dosa. Bisa jadi dosa-dosa besar, ya. Mungkin pernah apa namanya, kalau kita punya pasangan gitu ya, mungkin tidak menunaikan haknya gitu ya. Atau kita dulu punya orang tua mungkin pernah apa? Ya membuat marah orang tua. Itu kan bagian dari apa? Uququl walidin. Yang harusnya birrul walidin, berbakti kepada orang tua, malahan mungkin kita pernah menolak ya perintah orang tua ya. Ini kan termasuk dosa besar sebetulnya itu. Jadi banyak dosa-dosa besar yang orang itu menganggapnya adalah dosa kecil. Ghibah, dosa besar. Karena ini juga nanti tambahannya. Ya, ini perlu diketahui juga Bapak Ibu-ibu. Jadi memang nanti para ulama sebetulnya ada yang mengarang buku kitab yang di situ disebutkan jenis-jenis atau macam-macam dosa besar ya. Ada di sebenarnya ada namanya kitab Al-Kabair. Al-Kaba ada namanya Al-Kabair. Al-Kabair ini artinya kabir, besar. Artinya adalah dosa-dosa besar ya. Ya termasuk diantaranya adalah berbohong ya. Karena nanti termasuk ciri dari dosa besar adalah pelakunya itu umpamanya diancam, selain tadi kan dilaknat gitu ya, atau apa namanya dihilangkan keimanan gitu ya, atau juga ancaman azab gitu ya, azab di akhirat umpamanya. Itu juga apa namanya ciri dari dosa besar. Umpamanya di dalam hadis nanti disebutkan baik berkaitan dengan berbohong ya. Siapa sih yang tidak pernah berbohong? Walaupun nanti berbohong juga tingkat-tingkat gitu ya. Tergantung nanti kepada siapa berbohong dan seterusnya, itu juga tingkat-tingkat. Namun secara umum berbohong itu sendiri juga nanti di dalam hadisnya itu ada ancaman gitu ya. Wa iyyakum wal kadzib ya. Nabi mengatakan wa iyyakum wal kadzib. Jauhilah oleh kalian apa? Al kadzib, berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur nanti ya. Kebohongan itu akan menuntun orang kepada al fujur, keburukan ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar ya. Nanti ke fujur itu, keburukan itu akan menyeret gitu ya orang kepada neraka. Berarti kan ini ada ancaman ya. Berbohong itu juga ada ancaman gitu ya. Maka penting ini ya, penting kita mempelajari atau mengetahui jenis-jenis dosa besar. Alias apa? Ketika kita tahu, ya bukan malahan coba-coba melakukan gitu ya. Tapi bagaimana kita betul-betul menjaga jangan sampai kemudian kita terjerumus di dalam dosa besar. Karena ini juga nanti disebutkan di sini, maksiat itu ya macam-macam. Ada maksiat yang besar, ada maksiat yang kecil. Maksiat yang besar itu maksudnya adalah yaitu tadi dosa besar. Ya, menggunjing ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Ya. Ini kan jadi bagaimana gambaran Al-Qur'an menggambarkan apa namanya dosa itu seperti sesuatu yang menjijikkan gitu ya, yang harus dijauhi ya. Belum nanti ya termasuk membunuh gitu ya, kemudian macam-macam ya. Jadi ada ulama yang berupaya untuk mengumpulkan ya jenis-jenis atau macam-macam dari dosa besar. Tujuannya adalah tadi, ketika kita mampu menjauhi dosa-dosa yang besar, insya Allah dosa-dosa yang kecil itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Dan yang paling besar dari dosa besar itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang itu kadang-kadang orang masih menganggap kesyirikan itu sesuatu yang biasa, ya. Sudah menjadi tradisi atau
ya sesuatu yang turun temurun gitu ya. Padahal itu di dalamnya ada kesyirikan. Maka termasuk ketika kita belajar tauhid, ya akidah yang benar, maka pasti nanti kita akan mempelajari lawannya dari akidah yang benar adalah bentuk kesyirikan. Kesyirikan dan macam-macamnya ya. Nanti syirik juga ada cabang-cabangnya. Syirik sendiri ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, insya Allah nanti ada waktunya sendiri nggih. Maksudnya bab di mana kita akan membahas tentang kesyirikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jenis yang pertama, mutlaqul amn, rasa aman yang sempurna, maka tadi keimanan itu dijaga, jangan sampai kemudian dicampuri dengan kesyirikan, termasuk kita menjauhi dosa-dosa besar. Kalau kita terlanjur berbuat dosa besar, maksiat, ya, maka cepat-cepatlah kita bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang diajari oleh Nabi kita, ya kita banyak beristighfar, bertobat. Zikir pagi, petang, itu juga isinya apa? Di antaranya taubat. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali? 100 kali di pagi hari. Nanti di sore hari juga berapa kali? 100 kali. Itu kan sudah diajari oleh Nabi. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin dosanya diampuni oleh Allah, tetap kemudian mengajari kepada kita untuk banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ini ya nasihat untuk termasuk diri saya pribadi, kita pinginnya ya ini. Alias janji dari Allah, orang yang memurnikan keimanan kepada Allah, dia tidak dicampur dengan kesyirikan, dia mendapatkan apa? Keamanan. Dan kita pinginnya adalah mendapatkan mutlaqul aman, ya. Keimanan yang sempurna tentunya tadi. Ini butuh usaha. Butuh perjuangan. Butuh apa? Perjuangan. Karena setiap diri kita itu punya musuh. Ya, kalau kita ditanya musuh yang paling besar dari manusia itu siapa? Setan, yakin? Nggak ada yang lebih berat lagi musuhnya. Betul. Musuh manusia, diri kita yang paling besar itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Ya. Hawa nafsu kita itu sendiri yang paling besar tuh itu. Ya. Makanya kalau kita mampu menundukkan, melawan hawa nafsu kita, insya Allah itu kita akan selamat. Karena hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada hal-hal yang buruk, nggak baik. Makanya di dalam surat nanti bukti bagaimana hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan adalah di dalam surat Yusuf nanti disebutkan ya. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak menganggap diriku itu suci. Ini perkataan Nabi Yusuf ya. Ini Nabi Yusuf mengatakan sendiri gitu ya. Aku tidak membiarkan diriku, alias aku tidak menganggap diriku itu suci ya. Alias ya yang namanya hawa nafsu itu pasti akan mengajak kepada keburukan. Wa ma ubarri'u nafs, innan nafsa, karena sesungguhnya hawa nafsu itu apa? La ammaratun bisu. Akan terus ngajak kepada keburukan. Jadi itu kuncinya kan. Jadi kalau kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, ya macam-macam lah hawa nafsu, termasuk diantaranya adalah namanya hawa nafsu itu kan lebih senang kepada yang namanya kemalasan, ya, malas atau rasa lemah, arep beribadah males. Itu memang dari hawa nafsu dan itu ada di dalam diri kita. Namun apakah kita kemudian ya wis males lah. Terus kemudian kita ngikuti hawa nafsu ya, kalau mengikuti hawa nafsu ya berarti kita kalah ya. Kita akan
akan kesulitan terus gitu ya. Mau berangkat belajar gitu ya. Ya, wah, nggak hujan saja mungkin sudah berat gitu ya, harus naik angkot dulu mungkin yang jauh, harus naik motor dulu gitu ya. Atau yang pakai mobil ya harus apa? Harus modal bensin juga kan gitu. Ini kan ada apa namanya? Ada tantangan gitu ya. Dan biasanya hawa nafsu itu mengajak ora usah mangkat lah gitu. Enak nanti di rumah saja gitu ya. Nemani putune gitu ya. Ya itu bukan keburukan, tapi maksudnya ada sesuatu yang lebih mendatangkan kebaikan gitu ya. Ada waktunya bersama cucu, ada waktunya juga menuntut ilmu kan gitu. Tapi ya seringnya adalah hawa nafsu tadi. Pinginnya adalah malas ya, kemudian lemah, itu adalah termasuk juga adalah mengajak kepada hal-hal yang buruk, kemaksiatan ya, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ada yang dilarang, hawa nafsu itu ya pinginnya apa? Pinginnya melakukan. Makanya butuh yang namanya itu istilahnya adalah mujahadatun nafs. Mungkin pernah dengar ya? Mujahadatun nafs. Mujahadah. Pernah dengar kata-kata mujahadah? Ya, mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs ya. Mujahadah itu artinya orang itu berupaya melawan hawa nafsu. Mujahadatun nafs ini di sini diartikan adalah mujahadah di sini melawan, tidak kemudian memperturuti hawa nafsu. Dan kalau kita melihat ya apa yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan umpamanya, dilatih untuk berpuasa ya. Kemudian apa namanya melakukan amal-amal ibadah karena diiming-imingi oleh Allah dengan pahala yang besar, itu sebetulnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan hambanya supaya bisa melawan hawa nafsu. Puasa itu kan melawan hawa nafsu. Nafsu kan pinginnya makan gitu ya, minum gitu ya. Ya lapar ya pengen. Itu kan berupaya kita dikondisikan dari terbit fajar sampai nanti tenggelam matahari enggak makan dan minum. Ini ya dan yang lainnya yang membatalkan ya. Yang punya apa namanya? Ya termasuk adalah hubungan suami istri ya. Itu juga di stop dulu. Itu kan berhubungan dengan hawa nafsu. Makanya apa namanya? Ramadan itu ya sebetulnya momen kita melatih ya. Melatih kita bisa mengkondisikan hawa nafsu, mujahadatun nafs, sehingga nanti di bulan-bulan selanjutnya kita terus di dalam apa? Ketaatan gitu ya. Bisa melawan hawa nafsu ya. Dan ya ini kunci sebetulnya. Kunci orang itu akan selamat ya dia mampu untuk melawan musuh yang paling besar adalah hawa nafsunya. Karena selain itu juga bukan hanya itu saja, ada juga yang dari luar. Maksudnya ada musuh yang lain yaitu syaitan ya, yang terus membisikkan gitu ya di dalam diri kita gitu ya. Ayo jangan apa namanya ya berbuat kebaikan alias apa ya senantiasa mengajak kepada keburukan ya. Jadi tantangan kita itu besar. Butuh mujahadatun nafs ya. Makanya kita butuh yang namanya hidayah. Nah, ini menyambung ke apa? Ke manfaat atau keistimewaan dari tauhid yang kedua adalah wahum muhtadun ya. Orang yang memunikan tauhid kepada Allah tidak dicampuri dengan kesyirikan, dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya di antaranya adalah tadi orang itu akan diberikan kekuatan oleh Allah ya untuk melawan hawa nafsu dan juga apa? Ya mampu untuk melawan bisikan-bisikan syaitan. Ya.
Karena nanti hidayah, nah ini berbicara tentang hidayah ya. Hidayah itu nanti ada dua, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Hidayah itu ada dua, ini disebutkan di dalam keterangannya. Hidayah itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah apa? Ya. Jadi kita masih membahas keutamaan atau keistimewaan dari tauhid ya. Tadi yang pertama adalah mendapatkan rasa aman, yang kedua adalah hidayah alias petunjuk ya. Dan petunjuk itu ada dua ya, hidayah. Hidayah itu ada dua ya. Ada dua macam. Yang pertama adalah tadi disebutkan adalah hidayah irsyad. Apa itu hidayah irsyad? Ya. Irsyad. Hidayah irsyad. Ini disebutkan kalau di sini maknanya hidayatul irsyad adalah ihtida'u bil ilm. Ya. Orang itu diberikan oleh Allah petunjuk berupa ilmu. Hidayah irsyad ini adalah apa? Ilmu. Allah berikan kepada orang tersebut ilmu. Termasuk juga adalah maknanya tadi hidayah irsyad, orang berupaya untuk mengajak atau memberitahukan kepada yang lain tentang kebaikan. Itu termasuk hidayah irsyad. Ya. Jadi kalau kita tahu akan kebaikan, itu kan kita ingin orang lain juga apa? Mendapatkan kebaikan itu kan. Maka kita beritahukan kepada yang lain. Ya. Umpamanya contoh orang tahu keutamaan yang pernah kita contohkan ada 2 rakaat umpamanya sebelum sholat subuh. Kan ada sholat sunnah ya. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh ya. Di situ pahalanya disebutkan apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada apa? Khairun minad dunya wa ma fiha ya. Lebih baik dari dunia dan seisinya ya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini kan pahala yang begitu besar ya. Bahkan kalau diriwayatkan Nabi itu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Baik dalam kondisi mukim atau dalam keadaan safar. Jadi walaupun Nabi itu lagi keluar kota Madinah ya, lagi safar gitu ya, baik ketika umroh atau ketika haji ya, itu kan keluar dari kota Madinah. Itu tetap menjalankan, tetap menjaga 2 rakaat sebelum sholat subuh. Artinya apa? Ini kan berarti sholat sunnah tetapi yang sangat spesial gitu ya. Istimewa gitu ya. Maka ketika kita tahu, 2 rakaat ini pahalanya besar, maka kita kan pingin orang lain juga tahu gitu ya. Ya. Maka kita mungkin ngajak kepada anak kita, ayo sebelum sholat subuh kita sholat sunnah dulu kan gitu nggih. Supaya anak kita juga mengerjakan itu, kemudian mungkin cucu kita gitu ya yang masih kecil juga bisa kita ajari, ayo apa kalau cucu manggilnya? Le. Do, cu. Ayo, sholat sunnah dulu gitu ya sebelum sholat subuh. Itu kita mengajari ya, memberitahukan, mengabarkan ya tentang keutamaan sholat sunnah sebelum sholat subuh, itu namanya adalah hidayatul irsyad. Kita mengajari, memberitahukan. Ya. Adapun kemudian orang itu melakukan atau tidak, nah itu nanti jenis yang kedua atau disebutnya adalah hidayah taufik. Nah, hidayah apa? Taufik. Alias apa?
melakukan amal gitu ya. Ini disebutkan adalah al-hidayah bil amal alias apa? Melaksanakan. Kalau irsyad itu artinya ilmu, mengajak, memberitahukan. Adapun hidayah taufik, kemudian orang itu menerima ajakan itu sehingga dia melakukan apa yang diajak itu, itulah yang disebut dengan hidayah taufik. Nah, kalau yang hidayah yang pertama, hidayah irsyad ini bisa kita lakukan. Ya, sebagai manusia kita bisa mengajak orang itu apa? Kepada kebaikan atau mengkabarkan gitu ya. Mengajari. Ya. Namun kalau kaitan dengan hidayah taufik, orang itu kemudian menerima ya, kemudian melakukan, itu adalah siapa yang memberi hidayah ini? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan? Allah. Kita mampunya hanya ini. Mengajak, mengajari. Namun kemudian orang itu menerima atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk kita bisa minta kepada ya Allah berikanlah petunjuk hidayah, dibukakan hatinya supaya orang itu kemudian, mungkin ada saudara kita yang mungkin belum muslim gitu nggih. Kita doakan ya Allah semoga diberikan petunjuk kan gitu. Ya, itu yang bisa kita lakukan, hidayah irsyad, ya, mengajak kepada kebaikan. Adapun orang itu kemudian menerima melakukan, itu adalah Allah yang memberikan. Dan Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah yang jenis kedua ini. Ya. Contohnya siapa? Pamannya. Siapa? Abu Thalib. Bagaimana Nabi itu kan ingin pamannya itu ya tidak diadab oleh Allah karena masih memegang keyakinan nenek moyang gitu nggih. Bahkan sampai di akhir hayatnya Nabi mengatakan, wahai am, katakan la ilaha illallah. Itu akan menjadi bukti hujah yang mana aku akan berhujah kepada Allah supaya engkau diselamatkan. Tapi ketika mengajak seperti itu, Abu Lahab mengatakan, engkau akan, wahai Abu Thalib, engkau akan meninggalkan agama nenek moyang. Nah, akhirnya apa? Walaupun Nabi, ya, orang yang paling dekat dengan Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memberikan apa? Petunjuk hidayah berupa apa? Hidayah taufik sehingga orang itu menerima atau mengamalkan suatu petunjuk. Jelas niki Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jadi hidayah pun nanti ada dua dan kita membutuhkan dua-duanya ini, ya. Walaupun kita sudah ngerti nih, kita sudah mempelajari tauhid ini ya, umpamanya sampai khatam. Namun kita juga tetap harus membutuhkan yang namanya hidayah. Kita bisa kemudian merasakan ya atau mengamalkan keimanan itu, meyakininya dengan keyakinan yang kuat ya. Kemudian itu melahirkan amal soleh, itu membutuhkan apa? Petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak bersyukur ya. Bagaimana ketika kita tahu bagaimana pentingnya menuntut ilmu ya. Sehingga kemudian kita bisa hadir di tempat ini, kan ini atas apa? Taufik, bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang ngerti pentingnya belajar tapi orang tahu ngaji. Karena belum mendapatkan hidayah yang berapa berarti? Ini. Ya. Baru mendapatkan yang pertama, sudah tahu sholat itu umpamanya wajib gitu ya. Tapi berapa banyak orang yang kemudian tidak menunaikan sholat yang wajib. Masih males, berarti belum mendapatkan hidayah taufik. Yang sudah beramal pun juga tetap terus butuh apa? Hidayah alias apa? Istiqomah terus di dalam beramal ibadah. Makanya termasuk yang kita panjatkan di dalam sholat kita, ya meminta hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang
yang lurus. Ya, ini hidayahnya ya mencakup dua ini. Baik hidayah berupa ilmu, pengetahuan, karena nggak mungkin orang itu akan beramal kecuali didasari, diawali dengan ilmu. Maka ini pentingnya belajar ilmu itu ya, karena ilmu itu adalah pondasi atau awal yang kemudian orang bisa beramal. Termasuk juga orang bisa berkeyakinan kuat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena juga awalnya didasari dari ilmu. Bagaimana kita meyakini Allah itu yang menciptakan alam semesta, Allah itu yang mengatur, Allah yang memberi kita kehidupan. Ya karena kita awalnya belajar dulu. Allah itu di dalam Al-Quran disebutkan memiliki nama-nama umpamanya. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, ya. Rabbul Alamin, Allah itu yang mengatur alam semesta ini kan itu ilmu. Nah, nanti ilmu juga ada dua macam. Ilmu berkaitan dengan Allah itu ada yang sifatnya adalah ghorizi, yang sudah memang dari sananya sudah Allah berikan. Ada juga yang sifatnya muktasab. Muktasab itu kita belajar, ya. Belajar akan ketika kita meyakini Allah itu ada. Maka ya diantaranya di dalam Al-Qur'an kita bisa mengetahui itu gitu ya. Termasuk juga ketika melihat ayat kauniyah, ya, alam semesta ini. Alam semesta ini kan apakah akan terjadi atau ujuk-ujuk tahu-tahu ada gitu ya? Kan enggak mungkin. Ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba ada gitu ya. Tahu-tahu ada matahari, ada malam, ada siang. Kalau kita perhatikan kan ini alam semesta sangat teratur gitu ya. Ada alam, ada malam, ada siang, ada matahari, bulan, ada laki-laki, ada perempuan. Ini kan bentuk dari keteraturan dan begitu sempurnanya, indahnya. Apakah ini akan terjadi dengan sendirinya gitu ya? Orang yang berakal bisa berpikir, bisa memikirkan itu, ya. Maka dia akan berpikir, oh tidak mungkin sesuatu yang begitu indah, begitu bagus, ya. Apalagi melihat ke tubuh kita sendiri, bagaimana di dalam tubuh kita, masya Allah banyak sekali keajaiban gitu ya. Ada sendi-sendi, ada tulang, ada. Ini kan nggak mungkin ini kemudian tercipta dengan sendiri. Pasti ada yang menciptakan, ya. Maka kemudian dikabarkan di dalam Al-Quran yang menciptakan semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan, keimanan itu pun juga landasannya adalah ilmu. Termasuk juga yang lainnya. Ketika orang kemudian melakukan amal soleh, amal ibadah, maka itu juga adalah landasannya ilmu. Maka ilmu itu ya cahaya, nur, penerang, ya. Bagaimana orang itu bisa beramal yang baik, yang benar, tentunya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita meraih rasa aman dan hidayah itu diantaranya adalah dengan keimanan yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Ini belum selesai, kita baru dalil yang pertama ya. Tapi enggak apa-apa ya, pelan-pelan ya ibu-ibu ya. Maksudnya kita pingin betul-betul karena ini berkaitan dengan keistimewaan tauhid, maka kita ketika orang bagaimana dia berusaha untuk memurnikan tauhid, itu disitulah dia akan mendapatkan keuntungan atau balasan dari Allah, yaitu tadi rasa aman dan juga hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum monggo kalau ada yang ditambahkan atau apa. Misalnya kalau sudah terlanjur buat dosa besar, itu apakah nanti harus sholat taubat ataupun cukup dengan saya menyesal ini, saya tidak akan mengulangi lagi? Ya.
Ya, ini ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah ketika orang yang ini berkaitan dengan amnul mutlak tadi nggih, Pak? Bagaimana orang yang ingin mendapatkan rasa aman yang sempurna padahal dia sudah melakukan dosa besar kan gitu nggih. Ya. Apakah perlu dia kemudian yang namanya sholat taubat gitu ya? Nggih. Jadi ini kan berkaitan dengan sholat taubat berarti ya. Nah, nanti di dalam fikih ini ya. Di dalam fikih sholat taubat itu memang ada yang menyebutkan ya berkaitan dengan sholat taubat, yaitu sholat 2 rakaat ya, 2 rakaat yang di situ niatnya adalah yang memang dia menyesal, mengakui ya dia berbuat dosa, dan bentuk penyesalannya itu adalah kemudian tadi dia kemudian melakukan yang namanya sholat taubat. Walaupun memang sholat taubat ini sifatnya adalah sunnah ya. Maka kalau yang disebutkan oleh para ulama, kalaupun dia tidak melakukan sholat taubat tetapi dia kemudian memenuhi syarat-syarat tadi, dia berlepas diri dari dosa itu, menyesal, kemudian dia tidak mengulangi dosa tersebut, insya Allah itu sudah memenuhi kriteria dari taubatan nasuha. Walaupun kemudian ditambah dengan sholat taubat, yaitu tidak mengapa, bagus, karena ada juga yang mengistilahkan dengan sholat taubat tadi ya, orang itu ya berupaya untuk menyesali ya, kemudian dibarengi dengan sholat taubat itu sendiri. Jadi itu sifatnya adalah sunnah gitu nih. Dan ya sekali lagi, memang kalau dosa besar itu membutuhkan yang namanya taubat ya. Beda dengan dosa-dosa kecil, insya Allah itu dengan keimanan ya, dengan kemudian amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa kecil. Tapi bukan berarti dosa kecil kemudian kita meremehkan dosa kecil ya. Karena sejatinya ketika kita berbuat dosa itu harusnya yang dipikirkan itu adalah bukan dosanya yang kecil, tetapi siapa yang kita maksiati kan gitu. Aturan siapa yang dilanggarkan gitu. Ya. Tentunya kembali itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya tetap orang beriman itu menjauhi seluruh dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Karena kalau dosa kecil itu terus dilakukan pun nanti akan tumpuk-tumpuk menjadi besar. Gitu nggih? Ada yang nggih. Menyambung dari pertanyaan Pak Parman Nggih. yang kaitannya dengan masalah dosa. Nggih. Padahal secara nyata kita setiap hari betul ada orang malaikat yang mencatat ya kebaikan dan keburukan. Nggih, laras. Dan juga nanti di akhir di hari kiamat kita itu akan dihisab. Nggih, laras. Betul. Apakah dengan tadi yang disampaikan bahwa hal tersebut nanti hilang, karena catatan itu ya. Artinya nanti dihisab itu apakah hilang dengan Masya Allah. Nggih. Masya Allah. Ini pertanyaannya ya sangat bagus ya. Bagaimana nanti kan mesti sudah dicatat gitu ya, ketika di dunia ada malaikat yang mencatat amal ya, baik amal baik maupun amal buruk. Kan semuanya akan dihisab. Iya, betul. Makanya nanti di keterangan dari para ulama, jadi orang yang masuk surga itu ada yang bidunil hisab, ada yang dengan hisab. Orang masuk surga nanti ada yang tanpa hisab, ada yang dengan hisab. Ya. Itu dijelaskan di dalam hadis juga ada golongan. Nanti juga ada, insya Allah ada bahasanya. Golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, ini bab ketiga nanti insya Allah ini. Barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, ya pasti masuk surga tanpa hisab. Ini nanti insya Allah di bahasan selanjutnya, ya. Jadi ada orang yang masuk surga nanti tanpa hisab. Tetapi ada juga yang masuk surga dengan hisab. Dan hisab itu nanti ada dua. Ada hisab yang ringan,
ada hisab yang berat. Ada hisab yang ringan, ada hisab yang ringan. Maksudnya hisab yang ringan seperti apa? Hisab yang ringan disebutkan oleh para ulama ini nanti di dalam hadis Aisyah, ya. Karena Nabi mengatakan orang yang dihisab itu pasti dia sengsara, ya. Nabi pernah mengatakan orang yang dihisab pasti dia akan sengsara, akan binasa. Kemudian Aisyah berkata kepada Nabi, bukankah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, fasaufa yuhasabu hisaban yasir, ada hisab yang ringan. Nah, maka kemudian Nabi menjelaskan, maksud hisab yang ringan itu adalah ditampakkannya amal. Hisab yang ringan itu maksudnya adalah ditampakkan amal. Jadi catatan amal itu ditampakkan nanti oleh Allah. Baik yang buruk maupun yang baik. Buruk pun ada ditampakkan. Ya, ini dulu kamu melakukan perbuatan seperti ini, ya, itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi karena dia punya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berbuat syirik, ya, maka dia hanya apa? Ditampakkan saja, tapi tidak dibalasi alias diazab dengan perbuatan tersebut. Itulah yang disebut dengan hisaban yasir. Hisab yasir itu artinya ringan. Hisab ringan itu maksudnya ditampakkan, tetap. Karena dulu dicatat ya ditampakkan. Ini loh, dulu pernah berbuat dosa gini, ya. Tetapi ya itu, karena bisa jadi orang itu kemudian banyak bertobat kepada Allah, maka di catatan amal kebaikannya juga ada. Oh, kemudian orang itu bertobat pagi, siang, pagi dan sore umpamanya. Maka dengan atas izin Allah dia tidak dibalasi dengan perbuatan buruknya. Itulah yang disebut dengan hisaban yasir. Tetapi ada yang kedua, yaitu hisab yang berat, alias ketika ditampakkan tidak hanya ditampakkan tetapi juga orang itu kemudian dibalasi, alias bisa jadi orang mukmin dia masuk ke dalam neraka dulu, kemudian setelah dosanya bersih gitu ya, kemudian diangkat dimasukkan ke dalam surga. Itulah yang disebutkan hisab yang berat. Jadi tetap semua itu tercatat, ya, dan termasuk dari fungsi dari tobat adalah dengan itu kita berharap kepada Allah, Allah menghapus, alias dalam artian nanti tidak dibalasi dengan dosa yang sudah terlanjur dilakukan. Bahkan Nabi pernah mengatakan, atta ibu orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Dan itu nanti juga berkaitan dengan diangkatnya amal gitu ya. Jadi ada waktu-waktu diangkatnya amal, umpamanya di hari Senin, hari Kamis itu kan amal itu diangkat, dilaporkan, ya. Atau nanti itu sifatnya adalah pekanan, ada yang bersifat bulanan. Nanti di bulan kalau nggak salah di bulan Sya'ban nanti itu adalah dilaporkannya amal juga manusia. Maka ya kalau kemudian belum dilaporkan dan dia bersegera untuk bertobat, itu ada kesempatan untuk kemudian dihapus. Yang Nabi mengatakan orang yang bertobat itu seperti tidak ada dosa. Ya. Jadi ya intinya adalah ya banyak bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang-kadang dosa itu kita sengaja atau mungkin kita tidak sadar kita sudah berbuat dosa. Makanya pentingnya kita tetap terus ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan nanti kalau berbicara istighfar nanti macam-macam manfaatnya, ya. Memudahkan rizki, kemudian menjadikan orang bersemangat di dalam beribadah dan seterusnya. Itu awalnya adalah banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cekap ini Bapak Ibu-ibu. Oh, sudah 10
16 ini ya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih ya atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala terus di dalam keimanan ya, dijauhkan dari kesyirikan dan terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.